sahabat, Ramadan dan ngecas iman bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ngecas Iman Anissa bersama Naura dan Iza. Nah, di episode kali ini kita mau review episode terbaru dari sitkom Ngecas Iman, Syukuran Kosan Mas Anto. Oke, tanpa berlama-lama mari kita tonton videonya. Ini nih mau syukuran atau pameran foto sih Mas Anto? Emang usaha tuh nggak mengkhianati hasil ya, Li. 2 tahun aku kerja keras jualan jus. Alhamdulillah bisa keluar negeri. Setelah bapakku jual tanah. Alah, bilang aja mau ria. Makan tempe. Betul. Dengan bersyukur hari ini, mana tahu besok kita bisa makan tahu. Sama aja dong. Ini sudah benar-benar pelajaran hidup untuk diri kita semuanya di sini. Gratis lagi. Mas Santo, saya doain kosannya penuh ya. Amin. Asal bukan penuh masalah ya, Mas. Menarik banget ya Nawa ya. Saking lucunya tuh sampai masih ketawa gara-gara nggak bisa berhenti. Tapi di episode ini menurut kamu Mas Anto itu lucu banget nggak sih? Lucu banget, soalnya dia tuh bersyukur banget, menarik banget ya, dia bersyukur banget. Tapi menurut aku Mas Anto adalah bentuk Gen Z yang bersyukur di mulut tapi dalam hati nyari approval netizen. Biarpun dia bersyukur ya, dan dia ngajarin kita kalau tangan di atas itu lebih baik daripada tangan velocity. Tapi sebenarnya dia tuh ria guys, ria terselubung. Gitu ya, jadi dia tuh bersyukur tapi deep down dia masih butuh approval dari netizen gitu ya. Iya, dia sebenarnya mau pamer kalau dia udah jalan-jalan ke banyak negara. Itu intinya di situ. Iya. Tapi karakter lain juga nggak kalah lucu nggak sih Zah? Iya, kalau selanjutnya nih Mas Ali ya. Mas Ali tuh menurut aku dia sebenarnya iri tapi nggak mau bilang. Mas Ali ini benar-benar bentuk Gen Z yang mulutnya itu sarkas. Kayak baik, nggak mau nyindir, tapi kayak udah segini doang nih bersyukurnya. Sumpah itu sarkas banget ngakak. Iya sih, slightly. Tapi jujur ya, out of all the characters di sitkom ini, favorit aku sama kayak episode sebelumnya tuh masih di Pak Deddy. Kenapa dia itu tuh lucu banget. Kalau di episode kemarin buku dia yang terbalik, di episode kali ini dia ngeklaim kalau dia ketemu Elon Musk. Elon Musk? Yang sebenarnya adalah mas-mas tukang melon. Mas tukang melon, aku kira itu Elon Musk yang Tesla. di AS gitu loh, di US. Bukan. Oh bukan. Ini mas-mas melon pinggir jalan. Cuman Masya karena Allah. Pak Deddy itu saking optimis, saking positif, akhirnya jadi nggak realistis. Menarik sekali ya. Terakhir nih Nau, ada Ustadz Jeffrey Al-Jusi. Itu parah sih, ngakak banget. Jadi kita kan biasa ngelihat Mas Jeffrey itu jualan jus ya. Jualan jus, ngejus. Tiba-tiba dia jadi pendakwah yang bisa ngangkat mic dan ngobrol di depan publik. Iya, sekalinya dia pegang mic, langsung keluar tuh logat-logat Betawi. Iya, lucu banget ya Nau ya. Bener-bener ngapak 100%. Lucu banget Lucu pokoknya. banget parah, tapi ya itulah ya Zah, itu pelajaran untuk kita semua. Kalau kita tuh nggak bisa meremehkan orang lain karena who knows, Mas Jeffrey yang jualan jus itu ternyata punya bakat menjadi dai loh. Masya Allah. Masya Allah, Makanya jangan meremehkan siapapun itu ya Naura ya. Karena semua orang punya potensi dirinya masing-masing yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, mungkin buat ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, kita undang dulu kali ya Zah bintang tamu kita pada hari ini. Ada siapa sih Zah bintang tamu kita? Nah, kita hari ini ada mengundang perwakilan dari Gen Z, yaitu ada Elsie. Selanjutnya ada Ustazah Zela. Untuk kedua bintang tamu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Apa kabar? Finally ya kita bisa ngumpul di sini ya Mbak Elsie, Ustazah. Guys, Ustazah Zela ini adalah salah satu inisiator dari program-program Anissa di AL, dan beliau ini Masya Allah banget bisa mengkoordinir kajian yang bener-bener always wow dan Masya Allah, Inspiratif banget ya Ustazah Zela. Inspiratif sekali Ustazah. In the kita other ini. side, kita punya salah satu Gen Z andalan kita.
Pokoknya terupdate, terkeren deh. Ada Elsie, teman kita juga ya. Halo semuanya. Halo. Jangan terlalu dingin banget lah. Jangan Jangan terlalu dingin banget lah. Biasa aja lah. Biasa aja. Merendah tapi meninggi dikit lah ya. Betul, betul. Yang penting perwakilan Gen Z ya. Oke. Tapi jujur ya El, menurut kamu nih sebagai Gen Z, sering nggak sih kalau Gen Z itu tuh zaman sekarang nih kayak kurang bersyukur gitu loh, dikit-dikit ngeluh, ya nggak sih? Jujur ya banget ya. Lebih banyak ngeluhnya daripada bersyukurnya mungkin ya. Karena kenapa? Gen Z sekarang tuh mungkin tumbuh di era yang lebih aware sama mental health nggak sih? Mental health. Mental health itu penting. Jadi mereka lebih bisa untuk mengungkapkan perasaan mereka gitu. Kayak lagi kesel, ngeluh dikit, terus burnout sekarang kan. Burnout istilahnya. Oh bener banget, sih. bener banget. Padahal ya semua kita tuh punya nikmat ya, keluarga, pekerjaan, kesehatan itu tuh Betul. perlu dinikmati, disyukuri gitu. Dan sekarang tuh kita lebih banyak membandingin diri kita sama orang lain. Apalagi sekarang zamannya media sosial. Betul banget. Lebih banyak ngelihat kehidupan orang lain di media sosial sih. Jadi rasanya seneng banget kan. Betul banget, itu fenomena yang menarik dan sering terjadi ya Naura. Nah itu dari kacamata dari Gen Z ya. Kita sekarang bertanya ya, dari kacamata Ustazah Zela ini. Gimana sih Ustazah Zela pandangannya mengenai fenomena ini? Jadi itu kalau zaman sekarang emang lebih sulit lagi ya tantangannya. Karena kalau zaman dulu tuh kita bandingin paling sama tetangga kita, sama saudara-saudara kita. Tapi kalau sekarang dengan adanya sosial media, kita tuh jadi bandingin diri kita sama seluruh orang di dunia gitu. Betul banget Ustazah. Gak ada habisnya gitu. Padahal rasa syukur itu tuh bukan tentang nikmat kita besar atau kecil, tapi kita tuh sadar bahwa apa yang Allah berikan saat ini ke kita itu tuh adalah yang terbaik untuk kita. Masya Allah, tabarakallah. Emang kalau Ustazah yang ngomong itu beda banget ya, kayak langsung adem, tenang, Kayak dibisikin gitu betul, kita ya. kayak dikasih suara ini ya, suara hati yang menenangkan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi mungkin balik lagi ke Elsie kali ya. Biasanya nih El, kamu sebagai Gen Z nih, sebagai sama Gen Z ya, di momen apa sih kamu sering kali ngerasa kayak left out, left behind dibanding teman-teman gitu? Mungkin balik lagi tadi ke media sosial ya. Media sosial tuh ngebuat kehidupan orang lain tuh kelihatan sempurna nggak sih? Jadi kita, contoh deh kayak temen kita udah lebih sukses daripada kita, punya Betul banget, pasangan, betul banget. karirnya bagus gitu kan. Jadi kita ngebanding-bandingin kita sama orang lain gitu. Lebih fokus ke kekurangan kita daripada apa yang udah kita capai Betul gitu. Jadi seringkali rasa syukur itu kalah ya dengan ekspektasi kita. Betul. Entah itu terhadap ekspektasi kita sendiri dan lebih besar tuh dari melihat orang lain gitu ya. Nah kalau dari Ustazah Zela kira-kira gimana nih Ustazah tentang rasa syukur yang seringkali nggak muncul karena ekspektasi kita nggak sesuai sama realita? Ya itu tuh karena kita terlalu ngatur nggak sih? Terlalu ngatur sama skenario kita sendiri gitu. Padahal Allah tuh udah nge-skenarioin hidup kita dengan sangat baiknya gitu kan. Padahal boleh jadi apa-apa yang nggak kita suka itu sebenarnya baik buat kita. Sedangkan apa-apa yang kita suka itu bisa jadi buruk gitu buat kita. Insya Allah benar banget sih ya Ustazah, kadang-kadang kita tuh kurang husnuzon sama Allah. Padahal saat kita berhusnuzon sama Allah ya Ustazah, kita harus percaya kalau Allah sudah rencanakan yang lebih baik untuk Betul, kita. bisa jadi dengan kita nggak punya yang kita inginkan itu tuh bentuk perlindungan dari Allah. Oh iya, betul banget, betul banget. Karena kita nggak tahu ya Ustazah apa yang Allah rencanakan. Betul, kita nggak tahu masa depan, betul kan? Betul banget. Nah, berarti menurut Ustazah ini bersyukur tuh otomatis nggak sih? Oh enggak, itu memang harus dilatih. Oh, Jadi betul. kita harus ikhtiar. Nah kalau untuk syukur itu bisa dilatih cara sederhananya dengan pertama nih, kalau kita bangun tidur, kita tuh ngitung nikmat yang udah Allah kasih. Minimal tuh 3 lah sebutin, ya Allah aku bisa bernafas, bisa melihat gitu ya. Terus yang kedua, kita tuh jangan sibuk bandingin diri kita sama orang lain gitu. Jangan keseringan lihat sosmed yang lebih sukses dari kita gitu. Nah yang ketiga, kita harus gunakan nikmat yang Allah berikan ke kita di jalan yang baik gitu. Kalau kita punya harta kita sedekahkan, kalau kita punya waktu kita gunakan untuk belajar. Nah itu tuh salah satu bentuk syukur juga. Oke. Nah sekarang mau nanya lagi nih ke Elsie, kamu pernah nggak sih ngerasa kurang banget gitu di dalam hidup kamu? Pastinya pernah banget ya. Apalagi di zaman sekarang gitu kan. Contoh deh,
kalau dari sudut pandangku pribadi ya, waktu zaman COVID mungkin ya, aku ambil dari contoh situ, itu tuh adalah titik terendahku mungkin ya. Kenapa? Karena cari kerjaan susah nggak sih waktu COVID tuh? Betul banget kan? Terus kayak ngeliat teman-teman lulus udah langsung dapat kerja gitu. Aku belum gitu. Padahal tuh aku udah ikhtiar, udah berusaha gitu. Tapi kenapa ya? Kok aku masih belum dapat kerja gitu? Ya mungkin karena emang timeline orang kan beda-beda ya. Gitu sih. Tapi waktu kamu lagi di titik terendah itu nih, Mbak El, waktu masa COVID, gimana cara kamu untuk bilang ke diri kamu kalau kamu tuh baik-baik aja dan masih ada hal yang perlu disyukurin? Tapi kalau dipikir ulang ya, mungkin aku lebih ngeluhin hal-hal kecil kali ya daripada nikmat besar yang Allah kasih gitu. Masya Allah. Jadi hal-hal kecil itu malah dijadikan, ya kamu lebih overthinking kepada situ ya, malah kamu lebih keluhkan. Padahal nikmat yang kamu punya itu tuh lebih besar lagi daripada itu. Gimana nih Ustazah Zela? Menurut Ustazah Zela? Itulah kenapa Allah tuh bilang kalau kita bersyukur, insya Allah Allah tuh akan nambah nikmat kita. Seperti di Quran surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka nikmatmu akan aku tambah. Bukan hanya secara materi, tapi juga rasa cukup di dalam hati kita. Masya Allah, tabarakallah. Apabila kamu bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Masya Allah. Masya Allah. Itu yang kita sebagai Gen Z sering lupa. Betul. Bersyukur. Kita harus selalu bersyukur. Walaupun banyak ngerasa kurangnya ya tadi ya, seperti kata Elsie tadi ya, walaupun masa banyak kurangnya, tapi kita tetap harus bersyukur karena yang kita punya, nikmat yang kita punya itu bakal lebih besar daripada hal-hal yang kurang itu ya. Jadi sebenarnya yang kurang nikmat atau rasa syukurnya? Rasa syukurnya sih pasti. Highlightnya hari ini ya. Highlightnya di situ sih sebagai Gen Z ya. Apakah yang kurang nikmat atau rasa bersyukur kita? Gimana Ustazah? Yang kurang itu tuh syukurnya ya kayaknya ya, kalau kita hadapin sekarang ini. Karena dengan syukur itu bisa membuat hidup terasa cukup. Tanpa rasa syukur, apapun, sebanyak apapun nikmat yang kita miliki itu akan terasa kurang. Insya Allah. Nah itu ya guys, kita juga sebagai Gen Z ya, seringnya nih, ini salah satu traits Gen Z banget nih. Update story, update TikTok, tapi lupa upgrade hati. Hatinya nggak di-upgrade. Akhirnya yang update cuma dunianya doang, akhiratnya belum. Ya nggak sih Ustazah? Jadi kita sebagai Gen Z nggak boleh lupa untuk update hati kita juga ya Ustazah, bukan cuma betul. Masya Allah, tabarakallah, hari ini kita sudah belajar banyak banget dari obrolan kita sama Ustazah Zela dan obrolan kita sama Elsie. Banyak banget insight yang hari ini udah kita dapat ya Iza. Banyak banget. Nah, kalau dari Iza sendiri nih, menurut Iza apa sih salah satu dari insight yang kita dapat dari obrolan hari ini? Yang paling aku highlight banget ini yaitu despite dari kekurangan kita harus membesarkan rasa syukur kita terhadap apa yang kita miliki gitu. Kadang kita tuh kurang bersyukur, padahal sebenarnya yang kurang itu bukan nikmat yang Allah kasih, tapi yang kurang itu adalah diri Rasa kita syukur sendiri. kita. Betul, rasa syukur kita terhadap apa yang Allah udah kasih, ya nggak sih Ustazah? Iya benar. Makanya mulai hari ini yuk kita tuh bersyukur bukan cuma bilang alhamdulillah, tapi benar-benar kita masukin rasa cukup itu dalam hati kita dan juga gunakan nikmat yang Allah berikan itu di jalan kebaikan. Juga jangan lupa nih, kalau habis sholat kita tuh doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu serta beribadah kepadamu. Masya Allah. Nah, semoga setelah episode kali ini kita bisa jadi generasi yang nggak cuma update status, tapi juga upgrade rasa syukur di hati kita. Setuju gak? Setuju banget. Masya Allah. Dan ini tuh bukan cuma untuk Gen Z ya, bukan cuma untuk Elsie dan kalian yang masih Gen Z, tapi untuk semuanya, untuk milenial, Gen Alpha, Boomers dan lainnya juga.
kan? Betul, termasuk untuk insan Asragro di rumah. Kita semua ya Naura ya, kita Betul semua harus sekali, bersyukur gitu. Nah, akhir kata mungkin sampai sini aja dulu ya Za, episode ngobrol-ngobrol kita hari ini asik banget nih sampai Asik nggak banget, kerasa keren. kalau waktunya udah habis. Terima kasih Ustazah Zela, terima kasih Elsie sudah Sama-sama, menyempatkan makasih waktunya juga. buat datang ke podcast kita pada hari ini. Nah, Oke, jangan lupa untuk Sabtu saksikan sitkom Ngecas Iman dengan tema Jadi Orang Harus Jujur. burung pipit, burung kenari. Cakep. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu di Ngecas Iman Anissa episode berikutnya. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ngecas iman di bulan Ramadan. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kebanyakan debat, ngobrol jujur Oke. sama Tuhan sambil Banget ya, Nggak syukur sih, kurang nggak sih? Bukan kurang bersyukur gak sih? kurang ini, Kurang aja ya? karena kurang banget. Kurang gak sih? Kurang. cari seberkah iman di Ramadan yang bersahabat.